Bupati Bovendigul Hengki Yaluo memberikan penghargaan kepada salah satu aparatur sipil negara yang purna tugas. Ketua KPUD Bovendigul Adrianus Paulus Kairen Oropka meminta masyarakat tidak terprovokasi isu negatif terkait tahapan pilkada. Halo, selamat malam Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Fernando Kakurung dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Rabu 18 September 2024. Selain topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami sajikan untuk Bapak Mama dong semua. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Bupati Bovendigul Hengki Yaluo memberikan penghargaan kepada salah satu aparatur sipil negara yang purna tugas. Apresiasi ini diberikan atas dedikasi dan pengabdian yang luar biasa selama bertugas sebagai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Bovendigul saat acara purna tugas Dr. Vivi Maharani yang mana telah memberikan kontribusi signifikan dalam pelayanan di pemerintahan Kabupaten Bovendigul. Dalam arahannya, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo mengungkapkan rasa terima kasih kepada Dr. Viviana yang telah memberikan kontribusi dalam pelayanan di pemerintahan Kabupaten Bovendigul. Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul sangat menghargai segala usaha dan dedikasi Dr. Viviana selama ini. Kontribusinya yang luar biasa telah memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kemajuan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Dan atas nama lembaga, pemerintah Kabupaten Bovendigul mengucapkan terima kasih atas pengabdian Ibu yang selama ini kepada kami pemerintah daerah, baik bupati di kami maupun bupati semua. Dedikasi Ibu luar biasa, kesetiaan Ibu luar biasa terhadap tugas. Kami banyak meninggalkan tugas, tapi Ibu ada di kantor bupati dan Ibu menjalankan tugas-tugas pembantuan pemerintahan yang selama ini kami berikan, selalu Ibu memberi bantuan kepada kami. Saya Saudara Wakil Bupati, Bapak Sekda, kami mengucapkan terima kasih khusus kepada Ibu. Dan juga atas nama pemerintah daerah, melalui pimpinan OPD, yang tidak hadir, tapi kami yang hadir ini sudah, yang punya hati untuk Bovendigul. Yang tidak hadir mungkin karena tidak ada uang. Ternyata seperti itu. Saya menilai seperti itu yang terjadi, mudah-mudahan tidak seperti itu. Ibu tetap bersama kami walaupun Ibu pernah tugas. Saran pendapat baik yang bisa Ibu berikan kepada kami pemerintah melalui asisten, melalui para bupati. Kami masih membutuhkan pikiran-pikiran baik dari Ibu. Bupati Hengki Yaluo juga menekankan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja keras dan komitmen dari Dr. Viviana dalam melaksanakan tugasnya. Diharapkan prestasi dan dedikasi Dr. Viviana menjadi inspirasi bagi seluruh pegawai dan aparat pemerintah lainnya. Bupati juga mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk menjadikan dedikasi Dr. Viviana sebagai motivasi dan terus bekerja keras memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Penghargaan ini tidak hanya menjadi pengakuan atas kerja keras Dr. Viviana, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam menghargai setiap kontribusi yang membawa dampak positif bagi kemajuan daerah. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama, dalam acara purna tugasnya, Dr. Viviana Maharani Prodoto Kusumo menyampaikan pesan penting kepada seluruh ASN sebelum mengakhiri masa tugasnya. Para aparatur sipil negara diajak untuk terus menjaga integritas dan semangat dalam bekerja melayani masyarakat. Acara purna tugas menjadi momen refleksi bagi Dr. Viviana Maharani atas perjalanan karir dan pengabdiannya selama menjadi aparatur sipil negara di pemerintahan Kabupaten Bovendigul. Dalam arahan perpisahannya, Dr. Viviana Maharani menyampaikan pesan penting kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Sebagai ASN senior, dirinya lebih menekankan integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Para ASN di pemerintah Kabupaten Bovendigul diingatkan untuk selalu menjaga integritas dan tetap semangat dalam setiap aspek pekerjaan demi kemajuan Kabupaten Bovendigul. Integritas adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan pelayanan publik yang berkualitas. Jadi tetap semangat dalam bekerja supaya Bovendigul ini bisa maju
Jadi saya titip untuk teman-teman, khususnya asisten-asisten dan staf ahli. Kalau OPD kan dia jauh, tapi ada juga di sini sebagian tetap punya integritas dalam bekerja. Ini kalimat yang sangat kelihatannya ideal, tapi itu yang harus dilakukan. Kalau bisa kita lakukan, lakukan. Kalau tidak mampu, ya itu manusia. Tapi jangan semua kesalahan kami manusia biasa, tidak seperti itu juga. Apa yang bisa lakukan, ya itulah. Saya juga banyak kekurangannya. Pasti ada orang yang tidak senang. Kita di dunia, saya bilang kita masih hidup di dunia, bukan di surga. Jadi kita baik apapun, tetap ada yang tidak suka. Jadi biasa saja, jangan jadi toksik buat kita dalam hidup kita. Dr. Viviana juga menggarisbawahi pentingnya semangat dan dedikasi dalam melayani masyarakat. Diakui meskipun akan meninggalkan posisinya, namun semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tidak boleh surut. Setiap ASN memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini harus dilakukan dengan penuh semangat dan dedikasi. Pesannya kepada semua pegawai negeri terus berkomitmen untuk memajukan Kabupaten Bovendigul. ASN harus terus melanjutkan pekerjaan dengan penuh integritas dan semangat karena setiap usaha yang dilakukan adalah bagian dari kontribusi untuk membangun daerah ini. Pesan-pesan yang disampaikan Dr. Viviana Maharani di acara Purna Tugasnya diharapkan bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh ASN untuk terus bekerja dengan profesionalisme dan dedikasi tinggi. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Setelah menyelesaikan tahapan penelitian perbaikan administrasi berkas bakal calon bupati dan wakil bupati, Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul kini memasuki masa tanggapan masyarakat. Pada masa ini, masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait berkas administrasi bakal calon yang telah diperbaiki. Tahapan ini dibuka untuk masyarakat umum dan berlangsung selama 4 hari, dari 15 hingga 18 September 2024. Dalam masa ini, masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait berkas administrasi calon yang telah diperbaiki. Tanggapan masyarakat diharapkan dapat membantu memastikan semua calon memenuhi persyaratan dan tidak ada kekeliruan dalam dokumen mereka. Ketua KPUD Bovendigul Adrianus Paulus Kairen Oropka saat ditemui di ruang kerjanya menyebutkan, masa tanggapan masyarakat ini sangat terbuka bagi seluruh warga. Masyarakat diundang untuk memberikan laporan jika menemukan kekeliruan atau ketidaklengkapan dalam berkas administrasi para calon. Oropka menegaskan setiap laporan yang masuk akan diperiksa dan diklarifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Iya, kita kemarin sudah melalui penelitian perbaikan syarat calon. Sekarang kita masuk dalam tanggapan masyarakat. Dalam tanggapan masyarakat ini mulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 itu kita menunggu. Jadi di situ jadwalnya tanggapan masyarakat. Ketika dalam tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 ini ada tanggapan masyarakat, berarti kita perlu untuk melakukan klarifikasi. Klarifikasinya seperti apa? Kita yang jelas ini kan pelapor. Tanggapan masyarakat ini kan dalam hal ini kan pelapor. Pelapor juga harus identitasnya jelas, dalam hal ini punya KTP, identitasnya KTP, dan di sini ada formulir tanggapan masyarakat. Adrianus juga menjelaskan, setiap laporan tidak harus berbasis pada asumsi atau isu yang beredar, tetapi harus disertai dengan bukti konkret dan pernyataan tertulis. Identitas pelapor juga harus jelas, termasuk nama, nomor KTP, dan informasi identitas lainnya, sesuai dengan formulir tanggapan masyarakat dari KPUD. Oropka juga menambahkan jika selama masa tanggapan masyarakat ada laporan yang diterima, KPUD akan melakukan verifikasi berkas bersama Badan Pengawas Pemilu sebagai pengawas penyelenggara. Proses ini bertujuan untuk memastikan setiap calon memenuhi syarat administrasi dengan baik sebelum masuk pada tahapan selanjutnya dalam pemilihan kepala daerah. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, masih terkait pilkada. Ketua KPUD Bovendigul Adrianus Paulus Kairen Oropka meminta masyarakat tidak terprovokasi isu negatif terkait tahapan pilkada. Pentingnya mencari sumber informasi yang akurat dan terpercaya mengenai proses pemilihan dengan mendatangi langsung kantor KPUD Bovendigul. Ketua KPUD Bovendigul meminta kepada masyarakat jika ada pertanyaan atau kebingungan mengenai tahapan pemilu kada, agar masyarakat untuk datang ke kantor KPUD Bovendigul. Di sana informasi yang lebih jelas dan sahih akan diberikan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bovendigul Adrianus Paulus Kairen Oropka mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di 112 kampung dan 20 distrik agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar. Apabila mendengar isu, terutama menyangkut bakal calon bupati dan wakil bupati, masyarakat bisa langsung mengkonfirmasi ke kantor KPUD Bovendigul. Paulus Oropka juga menegaskan, KPUD bekerja sesuai dengan aturan dan tidak menafsir sesuatu yang tidak pasti. Terus harapan saya ke depan, kami KPU Kabupaten Bovendigul mengimbau kepada seluruh masyarakat Bovendigul di 20 distrik dan 112 kampung bahwa yang terpenting kita harus jaga pikiran, jaga hati. Informasi yang menurut kalian tidak benar itu bisa datang komunikasi dengan kami, datang koordinasi dengan kami, begitu. Artinya bahwa kami kerja ini berdasarkan dengan aturan. Kita tidak bisa menafsirkan sesuatu yang tidak pasti. Adrianus menegaskan terkait syarat calon bupati dan wakil bupati, pihaknya bekerja berdasarkan PKPU nomor 10 tahun 2024 dan PKPU nomor 8 tahun 2024. Dasar ini juga dipakai untuk penetapan calon bupati dan wakil bupati. Dirinya meminta kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu provokatif, terutama menyangkut bakal calon bupati dan wakil bupati. Jika ingin mengetahui tahapan pilkada,
bisa mendatangi kantor KPUD dan pihaknya terbuka 24 jam untuk melayani masyarakat serta menjelaskan proses pemilu kada. Hindari mempercayai isu-isu yang belum terverifikasi. Informasi yang benar menyangkut tahapan pilkada akan disampaikan melalui saluran resmi KPUD. Masyarakat kembali diingatkan untuk tidak mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Bovendigul menggelar rapat paripurna belum lama ini membahas agenda penting mengenai pemberhentian pimpinan dan anggota DPRK Bovendigul. Paripurna ini dipimpin langsung Wakil Ketua 2 DPRK Bovendigul, Peter Yawan. Berdasarkan pasal 36 ayat 2 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pimpinan DPR dapat berhenti dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir apabila yang bersangkutan mengundurkan diri. Selanjutnya pada ayat 3 huruf B disebutkan pemberhentian pimpinan DPR harus melalui usulan partai politik yang bersangkutan. Pentingnya mengikuti prosedur ini agar semua proses administrasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penting juga mematuhi setiap langkah yang telah diatur dalam peraturan pemerintah untuk memastikan transparansi dan keabsahan proses pemberhentian pimpinan DPR. Selain itu, Wakil Ketua 2 DPR Bovendigul juga menyebut Pasal 38 ayat 3, pimpinan DPR lainnya menyampaikan keputusan tentang pemberhentian pimpinan DPR Kabupaten kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 hari, terhitung sejak tanggal ditetapkan dalam rapat paripurna. Sementara pada ayat 4, Bupati menyampaikan keputusan DPR Kabupaten kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 7 hari, terhitung sejak diterimanya keputusan DPR Kabupaten. Sedangkan pada ayat 4, Bupati menyampaikan keputusan DPRD Kabupaten Kota kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 7 hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD Kabupaten Kota. Lebih lanjut, Peter Yawan menjelaskan pimpinan DPR lainnya harus melaporkan usul pemberhentian pimpinan dalam rapat paripurna. Semua langkah ini dirancang untuk memastikan pemberhentian pimpinan DPR dilakukan secara resmi dan sah. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan.
Sementara itu, Bapak Mama, pengunduran diri sebagai anggota legislatif akan berlaku efektif sejak tanggal surat pengunduran diri ditandatangani oleh yang bersangkutan. Sementara terkait pergantian antar waktu tidak dapat dilakukan karena masa jabatannya kurang dari 6 bulan. Untuk memastikan transisi yang jelas dan sesuai dengan ketentuan, setiap pengunduran diri anggota DPR harus ditandai dengan surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh bersangkutan. Surat ini akan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan atau sesuai dengan tanggal yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua 2 DPRK Bovendigul Peter Yawan untuk memperjelas prosedur dan memastikan tidak ada kekosongan dalam kepemimpinan DPRK Bovendigul. Dijelaskan menurut pasal 112 ayat 3, pengunduran diri yang dilakukan oleh anggota DPR yang masa jabatannya kurang dari 6 bulan tidak bisa dilakukan pergantian antar waktu. Dengan demikian, kursi DPR yang ada dari jumlah 20 kursi kini tersisa 16 kursi. Menurut pasal 11 ayat 3, pengunduran yang dilakukan oleh anggota DPRD yang masa jabatannya kurang dari 6 bulan tidak bisa dilaksanakan pergantian antar waktu. Dengan demikian, kursi DPRD yang ada dari jumlah 20 kursi tersisa 16 kursi sampai dengan dilantiknya DPRD hasil pemilihan. Politikus Partai Demokrat ini juga menambahkan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh setiap Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik untuk diberhentikan sebagai anggota DPR Kabupaten sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pemberhentian pimpinan dan anggota DPRK ditetapkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPR Kabupaten sesuai dengan pasal 52 ayat 2 dan 3 seperti termuat dalam peraturan DPR Kabupaten Bovendigul nomor 1 tahun 2020. Pengunduran diri anggota DPR merupakan bagian dari dinamika politik yang biasa terjadi dan peraturan ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas bagi semua pihak. Keputusan ini juga mencerminkan komitmen DPRK Bovendigul untuk menjaga keteraturan dan transparansi dalam sistem pemerintahan daerah. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gub bagenep, gub bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.